Halo teman-teman sekalian, selamat datang di YouTube channel saya, Stockholder. Nah, hari ini kita mau membahas saham yang cukup fenomenal ya, karena kenaikannya di tahun ini cukup signifikan nih. Bahkan ada beberapa orang yang sampai memberi julukan saham ini adalah the next SMDR. Nah, jadi kali ini kita akan bahas nih, apa bener nih saham ini betul the next SMDR. Nah, sebelum mulai pembahasannya, kita disclaimer dulu ya teman-teman. Ini bukan ajakan membeli, menjual, atau hold saham-saham tertentu. Namun hanya sharing analisa pribadi saya. Keputusan investasi 100% ada di tangan teman-teman selaku investor. Di pembahasan kali ini saya bagi jadi 6 chapter ya teman-teman. Yaitu yang pertama profil perusahaan, kemudian analisa makro dan sektoral, kemudian analisa perusahaan, valuasi perusahaan, dan apakah wins the next SMDR, dan terakhir kesimpulan. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman, saya sudah taruh di deskripsi ya chapter per chapter. Jadi teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Oke, kita mulai aja. Di chapter pertama kita mulai dari profil perusahaan. Nah, kita lihat visi dari Wintermar adalah terdepan dalam pengelolaan armada kapal di bidang industri energi di Asia Tenggara. Kemudian misinya adalah yang pertama, menyediakan jasa penunjang angkutan laut berkualitas tinggi melalui pengembangan dan penerapan solusi inovatif dengan komitmen teguh pada keselamatan. Dan misi kedua adalah mencapai standar profesional tertinggi melalui integritas, kualitas, kerjasama, dan efisiensi, serta memastikan kesinambungan jangka panjang demi keuntungan semua pihak yang berkepentingan. Nah, di sini juga ada nilai yang dianut, yaitu integritas. Yang pertama ada integritas manusia, patuh pada kode etik dan kejujuran. Kemudian integritas layanan, memberikan produk dan jasa terbaik untuk pelanggan. Dan integritas armada, yaitu memastikan armada kapal dalam keadaan baik dan berkualitas. Nah, jadi kita bisa simpulkan Wintermar ini adalah perusahaan penyedia kapal untuk support kegiatan lepas pantai ya, atau eksplorasi migas. Jadi yang menarik di sini juga perusahaan mencantumkan nilai-nilai integritas yang dianut oleh perusahaan ya. Seperti kejujuran, memberikan pelayanan terbaik, juga perusahaan ingin memastikan kesinambungan jangka panjang untuk keuntungan semua pihak yang berkepentingan. Di sini juga memang saya lihat perusahaan betul ya menerapkan nilai-nilai tersebut, tapi nanti kita akan bahas di chapter berikutnya. Next, di komposisi kepemilikan saham, masyarakat memegang komposisi terbesar yaitu 45% ya. Kemudian pemegang saham terbesar kedua yaitu pengendalinya adalah Wintermar Jaya Lestari. Ini entitas induk dari perusahaan ya. Itu sebesar 34%. Lalu yang ketiga ada Sugiman Layanto, ini selaku direktur utama, memegang sebesar 7,5%. Di posisi keempat ada Johnson William Sucipto selaku komisaris sebesar 6,8%. Ada juga Manoj Pitamber Nanwani, ini sepertinya investor independen ya, 5%. Dan sisanya ada Nelly Layanto, Janto Lili, ini juga direksi dari Wintermar. Itu mereka pegang di bawah 1%. Nah, sebetulnya kepemilikan Wintermar Jaya ini dulu sekitar 53% ya teman-teman. Tapi kemudian Wintermar ini sering melakukan private placement ya karena memang di tahun 2015 ke atas perusahaan itu mengalami masa-masa yang sangat sulit dan berat ya. Alhasil beberapa kali perusahaan melakukan private placement sehingga kepemilikannya juga terdilusi. Tercatat perusahaan pernah juga mengkonversi hutang menjadi saham ya teman-teman. Sehingga sekarang Wintermar ini hanya memegang 34% dari saham Wintermar Jaya maksud saya. FYI juga Wintermar Jaya ini dimiliki oleh keluarga Layanto ya. Kemudian kita masuk ke scope bisnis perusahaan. Di sini saya singkat saja, layanan perusahaan mencakup yang pertama mendukung operasi air driving dan remotely operated vessel. Kedua mendukung instalasi wind farm lepas pantai. Kemudian mendukung pengerjaan pipa tailing, mendukung survei seismik, mendukung penanaman kabel, dan layanan derek pelabuhan. Jadi skop layanan Wintermar ini cukup terintegrasi ya, seputar kapal support untuk lepas pantai.
Nah, ini ada jenis-jenis kapal yang dimiliki, itu ada platform supply vessel atau PSV, kemudian anchor handling tug supply AHTS, dan anchor handling tug AHT, kemudian fast utility vessel, fast multi-purpose supply vessel, azimuth stern drive, utility vessel, dan heavy load barge. Nah, saya mungkin fokus pada PSV dan HTS ya. Strategi perusahaan ini tampaknya fokus di kapal yang punya nilai lebih tinggi, yaitu PSV dan AHTS. Di tahun 2022 juga perusahaan mengakuisisi 6 kapal, 1 PSV dan 5 AHTS. Dan perusahaan juga menjual kapal lain yang nilainya lebih rendah. Kemudian dibelikan kapal mid-high tire yang berkapasitas dan berteknologi lebih bagus. Dengan kata lain, perusahaan ini sedang mereposisi kapal bernilai rendahnya menjadi kapal bernilai tinggi. Ya, menurut saya ini bagus ya, karena kapal bernilai tinggi itu bisa menghemat cost ya atau bahan bakar. Apalagi kalau kita lihat nanti laporan perusahaan itu juga cukup lincah karena net gearing rasio perusahaan juga sangat kecil. Tapi nanti akan kita bahas di chapter berikutnya. Nah, next kita masuk ke chapter 2, analisa makro dan sektoral. Nah, di sini ada 4 faktor kenapa OSV ini bisa jadi sektor yang menarik ya. Yang pertama dari aktivitas upstream atau hulu migas global itu diprediksi terus mencatat kenaikan ya sampai tahun 2030. Nah, kenapa? Karena adanya permintaan yang semakin pulih sejak pandemi. Sedangkan kita tahu eksplorasi itu sejak tahun 2015 sangat lesu, macet ya, sehingga saat terjadi permintaan, sekarang ini supply-nya tidak mampu mengcover. Nah, oleh karena itu sekarang ya pemerintah cuma bisa main di demand ya. Caranya gimana? Caranya ya menaikkan suku bunga, kemudian menyalurkan SPR, ya atau kebijakan ekonomi kontraktif yang bisa dilakukan pemerintah. Kemudian di dalam negeri, di Indonesia sendiri, dalam 8 tahun terakhir itu investasi hulu migas juga mengalami lesu sekali ya. Nah, baru di tahun 2023 itu mengalami titik tertinggi dalam 8 tahun terakhir semenjak tahun 2015. Artinya memang aktivitas eksplorasi ini sedang digenjot juga ya di Indonesia. Karena dari sisi supply memang butuh waktu untuk diperbaiki. Untuk memproduksi minyak itu butuh waktu yang tidak sebentar ya teman-teman. Nah, di sini juga ada satu artikel ya yang saya kutip ya karena eksplorasi meningkat. Oleh karena itu kebutuhan akan kapal penunjang lepas pantai juga otomatis meningkat ya. Sehingga utilisasi kapal serta rates kapal juga meningkat. Kita bisa lihat bahwa dari tahun 2021 sampai sekarang day rates OSV itu sudah meningkat hingga 70%. Kemudian diperparah juga adanya supply yang sangat ketat dari OSV ini ya. Karena tahun 2015 sampai 2020 banyak kapal yang karam atau tidak beroperasi ya. Ada yang dijual juga gitu. Jadi dari kesimpulannya sekarang makro dan sektoral ini memang kedepannya mendukung ya untuk jalannya sektor ini. Nah, dari sisi Wintermar sendiri memang melihat outlook dari bisnis mereka ini sedang bagus ya. Karena investasi di upstream juga bagus, permintaan kapal penunjang juga bagus, sehingga meningkatkan permintaan kapal high value. Nah, di sini juga manajemen mengatakan adanya sedikit drop di utilisasi, itu diakibatkan karena transisi kontrak dan maintenance, bukan karena berkurangnya permintaan. Nah, sekarang kita masuk ke analisa perusahaan. Nah, kita bisa lihat dalam 10 tahun terakhir, terlihat tahun 2012 adalah awal mula Wins ini masih beroperasi secara normal ya. Kemudian naik puncak siklus di tahun 2013, revenue dari perusahaan meningkat hingga hampir 100%. Labanya juga naik hampir 100%. Nah, di sini perusahaan melakukan ekspansi dengan cara berhutang ya. Sebelum akhirnya tahun 2015 mulai mencatatkan kerugian, di mana semakin parah di tahun 2016, 2017, 2018, dan seterusnya. Jadi setelah 2014 itu, laporan keuangan perusahaan itu luar biasa bleeding ya. Kerugian itu awalnya karena beban bunga,
karena perusahaan di tahun 2012 melakukan ekspansi dengan meminjam ke bank. Tapi kemudian dari 2015 harga minyak tiba-tiba jatuh sampai ke $20 kalau nggak salah, eksplorasi juga lesu, sehingga perusahaan yang tadinya beli kapal untuk ekspansi malah tidak laku. Tapi kan beban bunga juga tetap harus dibayar ya. Alhasil perusahaan mengalami kerugian yang sangat berat. Kemudian di tahun-tahun berikutnya kerugian menjadi lebih besar karena ada penjualan kapal. Kita tahu kalau eksplorasi lesu kan harga kapal juga murah ya, jadi dijual pun rugi banyak. Tapi kalau eksplorasi masif seperti sekarang misalnya harga kapal juga mahal gitu. Di sini mungkin perusahaan sadar ya sudah salah langkah. Mungkin dulu juga nggak ada yang menyangka ya harga minyak dari $90, tiba-tiba 2015 boom jatuh sampai $20. Ya kita nggak bisa salahin manajemen juga karena yang namanya komoditas siapa yang tahu. Hari ini $90, besok tiba-tiba jadi $20. Celakanya perusahaan ini sudah berekspansi besar-besaran. Melihat bisnis lancar, mereka berekspansi, beli kapal, ternyata harga minyak jatuh. Ya eksplorasi lesu, kapalnya jadi nggak laku. Nah di sini kita bisa lihat tahun 2015 perusahaan langsung mengambil langkah cepat. Perusahaan fokus membayar hutang-hutangnya, baik dengan cara konversi hutang jadi saham, private placement, jual kapal yang tidak terpakai. Di sini juga kita perlu apresiasi bahwa manajemen Wintermar ini cukup sigap ya. Terlihat net gearing ratio menurun drastis sekali tiap tahunnya. Dari 2014 yang 79%, di tahun berikutnya langsung turun jadi 57%, dan turun terus hingga 2022 tinggal 9,7%. Artinya dari 2015 sampai 2022, perusahaan ini ya fokusnya hanya bayar utang. Dengan kata lain, mereka scaling down demi agar bisa survive dan juga LK-nya jadi sehat. Nah, konsekuensinya ekuitas perusahaan ini terus menurun ya. Dari 2014 yang 263 juta USD, sekarang sudah hilang hampir setengahnya, tinggal 150-an juta USD. Nah, jadi sekarang perusahaan itu bergerak 90% dari ekuitasnya saja. Nah, ini plus minus juga ya. Plusnya ya terhindar dari beban bunga, dan sekarang laporan perusahaan juga lebih sehat. Minusnya tentu dengan hanya mengandalkan ekuitas saja, artinya saat siklus sedang bagus ini perusahaan juga semakin sulit berekspansi ya. Tapi ini juga sebenarnya disiasati juga oleh manajemen dengan cara meningkatkan divisi charteringnya. Jadi mereka punya kapal sendiri yang disewakan. Nah, mereka juga ada sewa dari third party, kemudian disewakan kembali. Dan mereka hanya mengambil marginnya saja. Terlihat di tahun 2022, divisi chartering ini naik signifikan ya. Revenue-nya hingga 200% dari tahun sebelumnya. Jadi saya melihat manajemen ini cukup dinamis dan sigap dalam melihat peluang. Ya oke, saya masih mikir-mikir untuk ekspansi, tapi saya bisa menemukan cara lain yang bisa dapat profit juga gitu. Kemudian yang kedua, saya juga lihat kalau manajemen ini menunjukkan integritasnya ya. Jadi perusahaan rela jual kapal, kepemilikannya terdilusi, ekuitasnya juga berkurang demi supaya bisa bayar kewajibannya, dan laporan keuangan perusahaan neracanya jadi sehat kembali. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, ini rasio perusahaan terkini ya. Setelah di scaling down sampai 2022, net gearing berkurang banyak, bisa kita lihat rasio perusahaan juga menunjukkan perbaikan yang signifikan, terutama yang terlihat dari rasio solvabilitas ya. Tinggal 0,14. Working capital juga positif. Saya lihat juga di laporan keuangannya CFO-nya, cash flow operation-nya juga positif. Ya bisa dibilang perusahaan sudah mulai turnover. Hanya saja yang perlu diperhatikan juga AR turnover-nya itu cukup lama ya, piutangnya terbayar 5,4 bulan. Kemudian ROA, ROE juga mulai positif, ada perbaikan dari yang sebelumnya negatif. Jadi rasio perusahaan juga sudah terlihat banyak sekali perbaikan. Nah, kemudian kita masuk ke chapter 4 yaitu valuasi. Yang pertama kalau dari relative valuation kita lihat di harga 392 itu per annualize-nya adalah 29,67, cukup tinggi ya.
tapi positif dibanding sebelumnya yang negatif. PBV di 0,84 dan dividen perusahaan juga tidak membagikan. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati ya dalam bermain di saham cyclical. Ya, Wintermar ini kan termasuk saham cyclical ya, tergantung harga komoditas minyak. Nah, sedikit gambaran untuk saham cyclical ini agak tricky ya. Nah, Peter Lynch bilang saat terlihat mahal kita beli, saat terlihat murah kita jual. Nah, contoh paling dekat di batu bara ya teman-teman. Saat harga ITMG itu 6.000 itu terlihat mahal malah. PI rasionya tinggi. Tapi saat sekarang PI rasionya terlihat murah, rendah gitu. Harganya malah turun. Nah, itu ya mungkin karena prinsip dari Peter Lynch ini. Kemudian ciri yang kedua biasanya saat PI rendah, itulah puncak harga sahamnya. Dan saat PI-nya tinggi, itulah bottom harganya. Nah, untuk Wintermar sendiri dalam 3 tahun terakhir ini titik terendah sahamnya di 93 ya. Dan setahun terakhir titik terendahnya ada di harga 246 saat PI-nya masih negatif. Sebetulnya saat terbaik beli ya saat itu ya, saat PI-nya itu masih negatif. Kemudian ada tips yang lain juga. Untuk saham cyclical nih kita harus jual di akhir siklus. Gimana cara taunya ya saat demand sudah lemah, terus supply-nya juga sudah oversupply. Nah, Win sendiri sempat menyentuh 645 ya di bulan Oktober. Di situ banyak juga yang sudah take profit karena dianggap siklusnya belum puncak tapi harganya udah naik gila-gilaan. Ya walaupun sekarang dia kembali turun lagi ya ke 390-an ya teman-teman. Gitu. Nah, kemudian ada beberapa orang yang bilang Wins ini the next SMDR nih. Nah, kalau pandangan saya pribadi sih, saya agak kurang yakin ya teman-teman. Ada beberapa alasan. Yang pertama, SMDR itu tidak mengalami scaling down seperti Wins. Kita lihat ekuitas perusahaan dari tahun 2014 sampai 2019, SMDR itu cukup stabil. Tidak separah Wins. Memang SMDR ada mengurangi liabilitas jangka panjangnya ya. Tapi tidak sampai mengorbankan ekuitas perusahaan. Mungkin hanya sebatas mengorbankan labanya saja. Jadi ketika siklus berpihak di tahun 2021, tingkat leverage dari SMDR ini prima sekali, sehingga kinerjanya juga meningkat sangat luar biasa. Berbeda dengan Wins yang sampai scaling down perusahaannya, karena laporan keuangannya bleeding sangat parah gitu ya. Sehingga tingkat ekspansinya juga menurut saya tidak bisa sebesar SMDR. Jadi saya pikir kinerjanya juga sulit ya untuk menyamai SMDR saat prime-nya. Tapi saya kira kinerja Wins juga akan tetap menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan ke depan walaupun tidak sefenomenal SMDR. Nah, seperti yang saya bilang tadi juga Wins menyiasatinya dengan meningkatkan divisi charteringnya ya. Jadi Wins ini sewa kapal di perusahaan lain, kemudian disewakan lagi ke perusahaan lain sehingga dia tetap memperoleh profit margin dari sewa itu. Nah, jadi kita sampai pada kesimpulan. Yang pertama kesimpulannya Wintermar adalah perusahaan kapal penunjang hulu migas dan eksplorasi. Kemudian secara makroekonomi dan sektoral, Wintermar diuntungkan karena meningkatnya aktivitas eksplorasi dan minimnya suplai kapal penunjang lepas pantai. Yang ketiga, manajemen cukup sigap dan beradaptasi dengan keadaan dan dalam 8 tahun terakhir fokus menurunkan net gearing ratio baik dengan cara private placement, konversi hutang menjadi saham, menjual kapal demi agar perusahaan bisa bertahan hidup. Dan di tahun 2022, perusahaan berhasil menurunkan net gearing dari 79% di tahun 2014 menjadi tinggal 9,7% di tahun 2022. Nah, yang keempat konsekuensinya adalah nilai ekuitas perusahaan terus berkurang hingga 2021, namun tahun 2022 mulai naik perlahan. Dan manajemen juga cukup lihai dengan memanfaatkan divisi chartering sehingga sales dari divisi ini meningkat hingga 200% dibanding tahun 2021. Nah, kami melihat kinerja Wins ini akan baik ke depan karena ditopang laporan keuangan yang sudah jauh lebih sehat, net gearing yang lebih kecil, 9,7%, sehingga perusahaan tidak terbeban oleh beban bunga dan bisa bergerak lebih leluasa.
Namun pendapat kami untuk menyamai kinerja SMDR kami kurang yakin karena mengingat laporan keuangan perusahaan yang bleeding cukup parah dalam 8 tahun terakhir menyebabkan perusahaan jadi sulit berekspansi. Nah, di sini saya tambahkan juga satu challenge dari Wins ini juga meningkatnya cost operasional dari OSV karena kita tahu inflasi juga meningkat, harga-harga naik, beban gaji juga naik. Nah, tapi saya pernah baca juga ya, kalau nggak salah di laporan tahunan dari Wins ini, manajemen juga rela memotong gaji direksi dan komisarisnya ya, agar perusahaan bisa menjadi lebih baik gitu. Ya, sampai di sini saja video sharing yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Mungkin kalau sharing ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe, tekan tombol like dan juga komen. Dan teman-teman kalau ada request ingin membahas saham apa, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman.